PT PAL sudah mampu karena kita mempunyai fasilitas, peralatan, dan keengineeringan yang sudah siap di bidang single point mooring. PT PAL bisa membangun kapal sebesar itu, apalagi membangun single point mooring yang teknologinya sudah dikuasai oleh PT PAL. Kesiapan PT PAL di dalam pekerjaan underwater, kita sudah men-certified teman-teman penyelam yang ada di PT PAL, sehingga ketentuan-ketentuan di dalam pekerjaan underwater itu sudah sesuai dengan standar dan prosedur. Kita sekarang sudah mempunyai salah satu sertifikat penyelam yang ada di Indonesia atau asosiasi. Kita ke depannya kita akan bergerak terus dengan sertifikasi internasional, sehingga PT PAL yang sudah global, kita juga akan menangani pekerjaan-pekerjaan underwater yang ada di luar. Saat ini memang kita ada di Indonesia, namun ke depannya kita akan cukup banyak atau mempersiapkan tenaga-tenaga yang mempunyai skill di dalam diving ini, itu akan lebih kita perdalam lagi, karena memang ini adalah hal yang baru bagi PT PAL, dan kita bergerak di offshore ini kurang lebih di 5 tahun terakhir ini, dan alhamdulillah kepercayaan Pertamina bergulir terus sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di underwater di Pertamina. Untuk industri energi di dalam eksplorasi saat ini memang PT PAL, PT Pertamina, ya PT Pertamina yang cukup besar di Indonesia. Saat ini kita mendapat kepercayaan dari KPI atau Kilang Pertamina Internasional. Kemudian kita juga mendapat kepercayaan dari Pertamina di marketing atau di Patraniaga. Saat ini kita berada di situ. Kemudian ke depannya kita sudah mulai bergerak ke pengeboran. Jadi di pengeboran itu saat ini kita sudah mulai dilirik. Bagaimana kita mulai ada survei. Saat ini mungkin ke depannya kita akan memberikan advice bagaimana maintenance terhadap SPM ini di pengeboran-pengeboran yang ada di Indonesia. Saat ini kita sudah nanti akan ke UNWJ. Ini sudah dalam taraf diskusi dengan saya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan melebarkan sayap terus terkait dengan single point mooring ini. Terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan untuk supply aftur. Jadi untuk SPM dengan supply aftur ini cukup penting, karena aftur ini tidak boleh terkontaminasi dengan apapun dari tanker sampai ke darat. Jadi SPM itu aftur harus bersih. SPM, makanya kita juga lakukan coating yang ada di line di dalam SPM tersebut, sehingga tidak ada kontaminasi terhadap karat, terhadap apapun, karena di dalam line pipingnya itu sudah kita lakukan coating, dan coatingnya betul-betul sesuai dengan standar dari aftur. Bagaimana cara menstandarkan? Kita lakukan namanya swab test. Jadi kalau swab test itu diterima, baru kita katakan bahwa SPM itu layak untuk beroperasi. Tapi kalau line dan dalamnya itu dites dengan aftur, ternyata kandungan ada hal-hal lain yang ada di dalamnya, ada kandungan yang lain yang tidak bisa diterima, maka SPM kita tidak bisa diterima oleh Pertamina. Itulah yang paling cukup tinggi di dalam keberterimaan dari salah satu SPM yang mensuplai aftur itu. Jadi salah satu fungsi tadi untuk menjamin kualitas dari fungsi SPM yang di aftur tadi untuk produk aftur. Jadi melalui proses swab test tadi, jadi betul-betul dilakukan independen
kami lakukan di lab, sehingga dari hasil uji swab test tadi lab sudah diterima dengan standar yang ada di Pertamina. Di dalam memanage proyek ini tidak boleh terlalu lama berada di PT PAL, artinya kecepatan harus on time. Kita ada satu kemarin di akhir tahun 2023 itu salah satunya adalah SPM milik DPPI Tuban. Itu kapasitasnya kurang lebih 150.000 DWT. Itu kita hanya punya Windows time 45 hari. All, mulai dari bongkar di tengah laut di Tuban, kemudian towing ke Surabaya, pekerjaan overhaul tidak sampai 25 hari, kurang lebih sekitar 23 hari. Jadi itu bisa kita selesaikan. Bagaimana menyelesaikan? Kita manage betul 24 jam dan seluruh area kita siapkan tenaga kerjanya. Jadi sudah tidak ada lagi istilahnya tempat atau yang losses, tempat untuk nggak ada yang kerja. Semuanya bekerja. Sehingga kita bisa melakukan delivery on time kepada TPPI Tuban yang punya Windows cukup ketat. Begitu SPM itu terpasang, tanker dari Australia saat itu sudah datang dan sudah teriak-teriak untuk segera loading melalui SPM kita. Itu yang cukup menantang kemarin, dan itu alhamdulillah bisa kita selesaikan sesuai dengan tepat waktu yang ditentukan. Itu ya Pak Dadan. Ya. Ya, yang pertama adalah keengineeringan dari PT PAL. Saat ini engineering kita sudah meningkat kemampuan di dalam melakukan keengineeringan seperti perhitungan mooring analisis. Itu sudah kita kuasai, sehingga pada saat data-data tersubmit terhadap kelas itu sudah langsung kita berinteraktif dengan kelas, baik itu kelas yang ada di BKI maupun kelas-kelas internasional seperti AYAT. Kemudian yang kedua, fasilitas indoor facility ini kita punya perbaikan di bawah roof. Kemudian seperti blasting painting kita juga semua bisa kita lakukan di dalam workshop, sehingga di sini akan memaintain waktu. Jadi kerja 24 jam itu bisa terpenuhi. Karena kalau kita punya fasilitasnya hanya outdoor, begitu hujan kita akan stop. Tapi kalau di PT PAL kita akan terus. Kemudian juga lifting capacity. Sekarang kita sudah punya review terhadap kecepatan docking. Kita lakukan lifting. Kita punya Goliath crane 300 ton. Jadi sekali angkat, udah kita SPM datang, sudah kita langsung angkat. Tidak menunggu fasilitas docking lagi. Jadi itu kecepatan kita. Kemudian fasilitas machining kita. Yang tadi sudah saya sampaikan, kita punya vertical lead mesin, kemudian didukung oleh kemampuan di dalam welding. Welder kita juga sudah berstandar migas, dan semua untuk pendukung kita juga sudah AYAK, sudah BKI. Itulah salah satu atau beberapa dari kemampuan sehingga kita selalu dilirik atau customer itu akan kembali lagi. Begitu. Ini terbukti dengan kita pernah alhamdulillah PT PAL terus bergulir. Saat ini kita kedatangan terus dari single point mooring yang ada di Indonesia dan di towing ke PT PAL. Semuanya perbaikannya di PT PAL. Yang pertama tadi bagaimana dampaknya. Dampak terhadap maintenance yang kita lakukan ini sangat cukup besar bagi klien, sehingga menjamin pasokan minyak atau pasokan BBM dari tanker ke kilang itu terjamin, karena SPM ini kita kerjakan on time. Kemudian jaminan untuk bisa kita terdistribusi ke daerah-daerah itu melalui SPM juga bisa terjamin, sehingga semuanya ke daerah-daerah itu tidak ada hambatan gitu.
Kemudian tadi dikatakan bagaimana sih PT PAL terkait dengan pembangunan SPM ini. Saya membawa seorang engineer saat itu tahun 2015-an. Saya membawa engineer dari Amerika, dia berasal dari Sofek. Saya ajak keliling ke PT PAL. Kemudian saya ajak untuk melihat perbaikan SPM. Kesannya cuma satu, PT PAL bisa membangun kapal sebesar itu, apalagi membangun single point mooring yang teknologinya sudah dikuasai oleh PT PAL. Itu yang terkesan dari pihak brand yang lainnya, begitu. Jadi PT PAL sudah mampu karena kita mempunyai fasilitas, peralatan, dan keengineeringan yang sudah siap di bidang single point mooring. Mudah-mudahan PT PAL tidak hanya melakukan maintenance dan repair, overhaul, maupun pekerjaan-pekerjaan yang ada di offshore, namun kita akan upayakan dengan kemampuan engineering kita akan membuat single point mooring ke depannya.